Bayangin gitu cuy, kalau sama lu itu menemukan cinta lu sendiri ya kan, saat lu itu selalu negur seorang cewek gal yang pakaiannya itu terlalu cabul pas datang ke sekolah gitu cuy. Ya ini sih kayak sih kagak pernah kejadian ya kan di Indonesia, meskipun lu tuh jadi anggota OSIS ya kan, kecuali lo tuh kayak di sekolah swasta ya kan, mungkin ada ya kan kalau sama di sekolah swasta, tapi kalau gue yang di STM mana ada anjir kayak gini, sumpah. Nah jadi kali ini kan gue tuh bakalan ngebahas manga gitu cuy, yang berjudul Disciplinary Committee Member and Girls Want to Understand Each Other cuy. Oke, jadi seperti apa yang akan berjalan cerita manganya, langsung aja kita kasihin pembahasan alur cerita manganya cuy. Nah, jadi manga ini akan itu dibuka sama dilihatin cuy seorang MC yang bernama Minato Sudo yang bertugas sebagai komite kedisiplinan di tahun keduanya cuy. Nah, di sini dia ngejelasin ke kita cuy kalau dirinya ngelakuin hal ini itu ya demi bisa menjaga moral para siswa di ruang publik cuy. Sampai suatu hari pada saat dirinya itu kayak pengen masuk ke kelas barunya dia malah kaget gitu cuy karena ada seorang gadis yang pakaiannya itu terbuka banget. Ya di sini dia tuh bilang kalau ya hal ini itu ngebuat dia jadi nggak bisa tenang gitu cuy karena di depan dia ada seorang yang bertolak belakang dengan aturan sekolah ini cuy, dan dia itu sadar kalau cewek ini itu pasti sepertinya cewek yang problematik banget. Ya karena melihat hal ini ya kan, si Sudo itu langsung kayak negasin gitu cuy kepada cewek ini kalau ya ada apa dengan pakaian yang dipakai sama dia, karena ya kagak mungkin juga ada seorang siswa yang pakaiannya itu compang-camping kayak gini gitu cuy. Mana ya nih cewek itu masih satu kelas sama si Sudo, jadi ya dia tuh kagak tenang anjir. Ya karena hal ini ya kan, si cewek gal ini tuh bukannya introspeksi gitu cuy, tapi ya dia malah bilang, loh kalau bilang kayak gini berarti dirinya tuh nggak dianggap imut sama si Sudo itu cuy. Yang diolehin ya kan, si Sudo itu malah bilang anjir kalau semua emangnya pakaian kayak gini tuh bisa disangka sebagai cewek imut gitu cuy. Ya pas di on first meet begini ya kan, si Aika ya kan, si cewek gal ini tuh bilang gitu cuy kepada si Sudo kalau ya bukannya mereka itu baru pertama kali ketemuan gitu cuy. Ya di sini si Aika tuh kayak menuntut gitu cuy kalau ya pertama kali ketemu ya udah jelas banget si Sudo itu harus mengenalkan dirinya cuy. Ya ngeliat tingkah si Aika yang kayak gini ya kan, si Sudo itu jadi bingung gitu cuy. Mana ya si Sudo itu kena hujat anjir kalau ya sama dari tingkahnya si Sudo ya kan. Menurut si Aika, si Sudo itu kagak pernah ngobrol sama cewek itu cuy, dan pasti ya dia itu enggak populer anjir. Ya di on ini si Sudo itu kayak ngehirauin aja gitu cuy ucapan dari si Aika, tapi ya tetap aja si Sudo itu maksa itu cuy kalau ya tolong benerin pakaiannya ya kan, karena dirinya itulah cerminan dari sekolah ini cuy. Apa ya pada akhirnya keributan mereka ini terhenti gitu cuy karena sisi mereka itu udah masuk kelas dan akan segera memulai pelajaran cuy. Yang malah ya karena hal ini Sudo jadi dibikin malu gitu cuy sama cewek ini. Nah selang istirahat berlangsung gitu cuy, si Sudo itu kayak tetap aja anjir ngebuntutin si Aika dimanapun dan kapanpun gitu cuy. Yang di sini dirinya ngingetin kalau sama kancing bajunya dia itu kayak terbuka gitu cuy, sampai roknya dia itu sepertinya kependekan. Cuman ya alih-alih didengerin ya kan sama si Aika, si Sudo itu malah dihujat cabul sama si Aika gitu cuy. Apalagi ya si Aika itu bilang kalau bukan kasih Sudo yang ngikutin dia mulu, ini tuh malah terkesannya si Sudo perhatian banget sama dirinya itu cuy. Meskipun ya sebenarnya si Sudo itu ya cuman pengen mengemban tugasnya dia sebagai anggota kedisiplinan cuy. Tahu ya di sini gitu cuy, pas udah dibilangin kayak gini ya kan sama si Sudo, si Aika tuh ya bukannya kayak introspeksi anjir, entah kenapa dia tuh malah kayak ngegoda si Sudo itu cuy, dan bilang kalau perhatian dirinya ke dia yang dia maksud adalah perhatian seorang wanita kepada yang itu cuy, bukan sebagai seorang siswa. Sampai ya dia itu nanyain gitu kalau apakah dia udah jatuh cinta sama dirinya cuy, karena ya perhatian banget anjir, beberapa hari ya kan diikutin mulu gitu cuy. Ya di sini ya kan karena si Aika tuh malah nge-KB down si Sudo. Di sini si Sudo itu kayak refleks gitu cuy, tergoda sama opa yang disenderin si Aika kepada dirinya. Cuman ya di sini Sudo tuh tetap aja bilang anjir kalau sama ya cewek ini kata dia itu troublemaker banget cuy, tapi ya dia tuh juga imut menurut dirinya. Cuman ya si Sudo itu bilang kalau si Aika itu ya bisa aja tetap tampil imut meskipun ya dia itu lagi mengikuti aturan sekolah gitu cuy. Cuman ya pas bilang kayak gini ya kan sambil nunjukin kerapiannya dia di hadapan si Aika, si Aika itu malah jongkok anjir dan ngeluarin pakaiannya si Sudo anjir. Sampai ya dia itu kayak terkejut seketika cuy. Ya di sini ya kan si Aika pas jongkok bilang gitu cuy kalau ya dengan gini ya kan tampilannya si Sudo itu kayak tampak dirinya jadi lebih keren gitu cuy. Mana ya si Aika itu kayak kepengennya ya kan celananya dia itu kayak dibikin lebih melorot gitu cuy. Gue kagak tahu anjir melorotnya itu kayak apa gitu. Cuman ya karena si Sudo tuh kayak udah ngerasa terhina ya kan sama si Aika, dia tuh malah sontak kabur gitu cuy. Cuman ya di sini ya kan pas dia tuh kabur, si Aika tuh kayak ngejar dirinya itu cuy, dan dia tuh bilang kalau si Sudo itu harus belajar
belajar rileks ya kan, meskipun ya si Sudo itu kayak tetap kekeh sama aturan sekolah ya cuy. Ya di on ini si Aika tuh bilang kalau apakah si Sudo ingin mengobrol sama dirinya itu cuy, karena ya udah seharian penuh si Sudo itu ngegodain si Aika mulu. Ya di on ini si Sudo itu kayak marah itu cuy, dan dia tuh bilang dia itu ngelakuin semua ini karena dia itu pengen memperbaiki penampilannya si Sudo. Cuman ya pas diginiin malah si Aika yang marah anjir dan pergi meninggalkan si Sudo gitu cuy. Karena ya si Sudo itu kayak kagak peka anjir. Yang karena ini ya kan, entah kenapa si Aika itu cuy 100% itu malah menjauhi si Sudo itu cuy. Bahkan dia diajak ngobrol pun dia itu udah kagak mau itu cuy. Sampai Adiwon ini tiba-tiba ya kan si Sudo yang kayak ngerasa bersalah banget sama si Aika, jadi dia tuh langsung minta maaf gitu cuy kepada si Aika. Tapi ya si Aika di sini itu kayak enggak mempermasalahkannya gitu cuy. Yang karena si Sudo yang malah minta maaf kepada si Aika ini ya kan, si Aika di sini berpikir gitu cuy kalau ya si Sudo itu ya kayak beneran orang yang patuh banget sama sebuah aturan gitu cuy. Dan di on ini si Aika itu bilang gitu cuy kalau emang pengen merubah dirinya ya kan, si Aika kayak ngasih tantangan gitu cuy kepada si Sudo kalau semua ya bawa dia kencan bersamanya, dan tergantung bagaimana hasil kencannya dirinya itu akan merubah penampilannya cuy. Yang karena hal ini ya kan si Sudo itu langsung gitu cuy 100% setuju sama si Aika, meskipun ya dari jauh sebenarnya ya kan si Aika sepertinya punya tujuan yang lain gitu cuy. Ya di sini mungkin lo tuh kagak sadar ya kan kalau sama si Aika tuh ada hal yang aneh, tapi di sini gue kasih tahu itu cuy. Si Sudo itu awalnya kagak sadar gitu cuy kalau sama ya dirinya itu pernah bilang ya kan kalau sama di kelas satunya dia tuh kagak pernah ngelihat ada cewek yang penampilannya itu kayak gini. Terus ya tiba-tiba ya kan pas kelas 2 dia malah ngelihat ada cewek yang penampilannya kayak gini. Yang meanwhile di sini berarti si Aika itu kayak dengan sengaja ngelakuin perubahan ini demi bisa tampil dan menggoda si Sudo itu cuy. Ya kayak si Sudo itu udah berhasil kena hooknya si Aika sih kata gua. Ya mungkin kayak gini aja ya kan. BTW ini manga itu kayak sih kena penggal anjir sama autornya sendiri. Gua kagak tahu dah, gua cari lanjutan chapter keduanya udah kagak ada anjir. Cuman chapter 1 doang gitu cok. Padahal manganya bagus anjir. Gua bingung dah. Heran sih gua, ada manga bagus tapi kena penggal gitu. Dan ya ini juga gue pengen bahas ya kan kalau sama dan ini juga gue pengen bahas ya kan kalau sama kalian tuh tanya ke gue, bang kenapa konten yang sebelumnya belum lo update tapi malah buka konten yang lain gitu. Sebenarnya itu guys, lo kan tahu kan konten gue tuh kayak rada gawat gitu ya kan. Nah di situ gue kayak ngerasa kagak enak anjir kalau sama gue tuh ngelanjutin ya kan tanpa gue ngasih kayak fillernya dulu ya kan. Gue takutnya kalian kayak terlalu berlebihan sama manga-manga kayak gitu cuy. Gue jadi kagak suka karena jujur aja sih sebelum kalian baca itu ya kan, gue udah sebelum kalian tuh nonton video gue tuh kayak udah ngebacanya lah. Intinya gue tuh lebih paham daripada kalian ya kan dari segi ceritanya, dan itu cerita gawat anjir. Jadi gue tuh kagak pengen kalian terlalu selera manga kalian tuh jadi rusak gara-gara iya nurutin selera gue yang aneh sih kata gue. Gue cukup aneh sih selera manganya sih anjir. Kemarin aja gue kayak baca manga romance ya kan, terus gue compare sama romance yang ada drama sama psikologikalnya, gila gue anjir rasanya sumpah ketar-ketir gue. Aduh. Ya mungkin next ya kan, nanti malam dah gue coba lanjutin ya kan. Semoga sih video ini tuh bisa gue up secepat mungkin ya. Dan tentu aja waktu gue up harus aman ya. Kalau semua kagak aman kagak bakalan gue lanjutin juga sih. Ini jadi problematik kedua gue ya kan. Kenapa konten gue tuh kayak tetap stuck gitu cuy. Kayak udah gue bahas satu video aja ya kan, karena ya kena pelanggaran anjir. Jadi gue kagak bisa lanjutin gitu cuy. Nah jadi jangan lupa buat tekan tombol subscribe ya kan, dan dukung selalu channel gue. BTW ya bentar lagi sih channel ini udah 80k subscriber ya kan. Jadi gue pengen sedikit bermain bukan sedikit bermain, gue pengen bermain dengan lebih indah sih, karena gue jarang cerita pada kalian ya kan. Dilema gue tuh pas ngonten begini ya gitu cuy.